Nah, kemudian dari contoh yang di atas tadi, ya coba Anda lakukan untuk menentukan derivatif pertama dan derivatif kedua untuk dengan metode yang sudah dijelaskan tersebut. Ya. Oke, jadi ini untuk difference. Ya. Oke, ini rekapitulasinya ya. Saya kira ini hanya penulisan ulang dari persamaan-persamaan di atas ya. Ini adalah formulasinya ya. Jadi ini adalah untuk metode dengan 2 titik ya, forward ya. 2 titik, 3 titik untuk turunan pertama, kemudian juga turunan kedua dengan 3 titik dan 4 titik. Ya, ini adalah formulasinya. Kemudian ini adalah untuk backward ya. Jadi ekspresinya adalah seperti ini ya, untuk turunan pertama dan turunan kedua ya. Nah, kemudian untuk center ya, mode center untuk turunan pertama ya dengan 2 titik dan 4 titik ya, dan metode untuk 3 titik dan 5 titik untuk turunan kedua. Nah, ekspresinya adalah seperti pada persamaan ini ya. Saya tidak turunkan semua ya, saya kira ini adalah formulasi-formulasi ekspresi daripada derivatif ya, untuk turunan pertama dan turunan kedua ya, dengan berbagai metode ya, dari 2 titik, 3 titik, 4 titik dan ada 5 titik untuk turunan yang lebih tinggi. Oke, nah contoh soalnya bisa Anda lakukan. Untuk contoh soal ini silakan dikerjakan ya, silakan dipakai sebagai latihan ya. Jadi gunakan pendekatan finite difference ya untuk forward, backward, dan center untuk menentukan turunan pertama dari fungsi polinomial fx sama dengan minus 0,1x pangkat 4, minus 0,15x pangkat 3, minus 0,5x kuadrat, minus 0,25x ditambah 1,2 pada x sama dengan 0,5 ya, dengan step size-nya adalah 0,5. Nah, kemudian Anda coba juga untuk step size 0,25 dan 0,1 dan hasilnya bandingkan. Ini sebagai latihan saja. Oke, jadi itu adalah untuk derivatif ya, atau diferensiasi numerik. Nah, kemudian untuk integrasi numerik, ya ini saya kira juga kebalikan daripada diferensiasi ya. Kita juga seringkali dihadapkan dengan proses integrasi, ya. Di mana dalam hal ini kita akan bahas tentang proses integrasi secara numerik. Nah, integrasi numerik ini adalah persamaan ya, di mana fungsi persamaan tunggal dengan variabel tunggal ya. Maka ini kita bisa menggunakan metode trapezoidal dan juga metode Simpson. Kok hilang? Ya, metode Simpson ya. Di mana definisi integral yaitu adalah sama dengan itu ya, integral pada kondisi batas antara A dan B ya, fx dx ya, yang akan kita pelajari dalam metode integrasi ini. Nah, ini adalah persamaan bentuk persamaan diferensial ya, baik tunggal maupun simultan ya. Ini metode Euler, Hahn, modified Euler, Runge-Kutta dan sebagainya. Tapi ini nanti akan kita bahas belakangan ya. Kita nggak bahas persamaan diferensial. Nah, sekarang metode yang pertama yaitu dengan pendekatan Newton-Cotes ya.
Jadi formulasi integrasi Newton-Cotes ini merupakan basis penyelesaian integrasi secara numerik. Ya, jadi ini adalah bentuk dasar ya untuk kasus persamaan variabel tunggal. Kita tidak bahas kalau untuk variabel itu nanti akan ada di penyelesaian persamaan diferensial parsial. Nah, idenya itu adalah menggunakan bentuk fungsi atau persamaan yang kompleks ya dengan data-data dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya dilakukan proses curve fitting ya. Jadi dicari fungsinya ya terhadap data-data tersebut sehingga diperoleh fungsi atau persamaan yang mudah diintegralkan. Ya. Contohnya kalau di buku TK itu adalah misalkan kita dalam menentukan tinggi kolom ya pada kolom kontinu ya atau kolom packing ya. Itu ada contoh di buku Jacobus itu ada cara integrasi secara ini. Nah, integrasi fx ya untuk x sama antara a dan x sama dengan b ya dapat dituliskan dalam bentuk ekspresi. Dimana kalau fungsinya itu adalah sebuah polinomial berorder f ya maka dituliskan fx ya sama dengan a0 plus a1x dan seterusnya sama dengan am x pangkat m. Nah, ini yang perlu diingat bahwa untuk membentuk polinomial berorder m maka dibutuhkan sekurang-kurangnya m plus 1 titik data ya. Jadi ini yang kemarin sudah kita bahas, saya akan bahas kembali untuk itu. Nah, aturan trapezoidal ya, aturan trapezoidal ini kita bisa lihat di gambar ini ya. Jadi ini adalah fungsi ya, suatu fungsi y sama dengan fx ya, di mana dibatasi antara x sama dengan a dan x sama dengan b. Nah, maka integral ya, definisi integral itu adalah menyatakan luas ya bidang ya yang ada di bawah kurva yang dibatasi oleh nilai x ya antara a dan b ya. Ya, jadi antara a dan b. Nah, kalau kita mau mengintegrasikan secara numerik ya, Newton-Cotes di sini itu adalah merupakan integrasi secara pendekatan ya, bukan secara eksak ya dari fungsinya. Jadi dari kurva itu kemudian dari batas yang kita tentukan atau tergantung daripada pembagian batas itu pada berapa increment ya. Maka integral itu adalah didekati dengan garis yang diarsir di bawah ini trapezoidal antara A, B ya, F, B dan FA. Ya, di mana antara FA dan FB dihubungkan dengan garis lurus. Ya. Jadi bahwa fungsi X itu didekati sebagai fungsi interpolasi garis lurus ya, ada satu garis lurus. Ya. Nah, sehingga kalau dilihat dari integral ini maka nilai integral dari FA sampai antara XA sama dengan XB itu adalah sama dengan garis yang diarsir itu, trapezoidal. Jadi ini polinomial order 1 atau linear pendekatannya. Nah, sehingga kalau itu kita nyatakan bahwa integrasi itu adalah luasan kurva yang luasan daerah di bawah kurva, maka I sama dengan integral A sampai dengan B fx dx ya. Maka fx-nya kalau dilihat dari itu kan sama dengan FA ditambah FB minus FA dibagi B minus A kali X minus A. Ya, X minus A itu adalah fx ya pendekatan, yaitu merupakan garis lurus ya. Ini adalah konstan ya, maka yang variabel adalah x, a-nya konstan ya, sehingga fp minus fa ini konstanta dibagi b minus a ini juga suatu konstanta. Ini adalah slope kemiringan daripada garis interpolasinya. Nah, sehingga kalau dari persamaan garis ini ya, kalau ini kita integrasikan ya dengan formulasi melihat geometri ini, maka kita bisa mencari luasan ya untuk FA dan FB-nya ya itu di sini. Jadi integral ya, antara A dan B itu sama dengan Fx ya sama dengan FA ini dx ya, dx. Nah, sehingga ini kalau kita integrasikan ya, ini akan fungsinya
ya fungsinya adalah fungsi linear, ya. Sehingga kalau kita integrasikan maka nilainya adalah FA kali B minus A ditambah FB minus FA, ya, dibagi B minus A kali setengah, ya, setengah ini B minus A kuadrat. Ya, kalau ini kita susun ulang dan kita formulasikan menjadi I, ya, itu sama dengan B minus A dikalikan FB minus FA dibagi 2. Nah, ini yang disebut dengan formulasi trapezoidal. Ya. Jadi ini adalah luasan yang ada di bawah ini, ya. Di pointer saya ini bisa dilihat itu adalah garis yang diarsir. Nah, ini garis yang diarsir. Ini formulasinya adalah formulasi. Oke. Nah, kemudian yang di bawah kurva yang tidak terarsir itu adalah sebagai error dari pendekatan. Ya. Oke, ini adalah yang disebut dengan aturan trapezoidal. Nah, kalau dilihat di sini ya, dengan satu kali integrasi ya, dengan satu step ini menunjukkan bahwa error masih cukup besar ya. Di sini nilai integral deh. Ini masih ada bagian yang tidak bisa diarsir karena pendekatannya adalah secara polinomial order 1 ya. Kemudian di atasnya ini masih, sehingga error cukup besar. Nah, bagaimana supaya error atau hasil integral itu mendekati nilai integral secara eksak ya, atau secara analitis, maka bisa dilakukan dengan kombinasi, yaitu multiple lap ya. Jadi antara A dan B dibagi dalam beberapa segmen ya, atau interval ya. Ya, terserah kita mau bagi menjadi berapa ya, 10, 100, 1000 terserah ya. Semakin halus ya increment itu semakin teliti ya. Jadi kalau semakin halus maka hasil integrasinya itu akan mendekati luasan di bawah kurva yang sesungguhnya. Ya, jadi di sini kalau misalkan H itu ada sama dengan B minus A dibagi N, sama dengan XN minus X0 dibagi N, ya. Sehingga batas interval diberi nama indeks dari 0 sampai dengan N, ya. Dengan H ini dibagi N, ya, maka akan ada N plus 1 batas, ya. Sehingga di sini ada dari 0, 1 sampai dengan N. Kemudian XI sama dengan X0 plus IH. Dan seterusnya. Nah, masing-masing bagian dianggap berbentuk kurva ya, bentuknya sembarang. Itu kalau kita bikin increment kecil, maka nilai fungsi antara dua titik yang berdekatan kan kira-kira hampir mendekati linear. Ya, jadi mendekati linear ya. Sehingga bentuk satu increment itu menunjukkan suatu luasan dari trapezoidal. Sehingga untuk integrasi nanti harus dijumlahkan ya luasan trapezoidal ya, yang terdiri dari banyak ya dijumlahkan. Nah, sehingga secara integral itu nanti kalau kita nyatakan di sini I sama dengan integral A B ya, itu sama dengan X0 sampai dengan Xn fx. Nah, kemudian ini I sama dengan integral X0 sampai X1 fx ditambah integral X1 sampai X2 dan seterusnya sampai X-1 N-1 sampai dengan Xn. Jadi dijumlahkan. Nah, sehingga kalau kita mengacu bentuk fungsi integral aturan trapezoidal ya, maka ini kita nyatakan hasil integrasinya itu adalah sama dengan I sama dengan H dibagi 2 ya, kali F X0 ditambah 2 sigma X I sama dengan 1 sampai dengan N-1 Fxi ditambah dengan Fxn. Nah, ini adalah rumusan untuk ini komposit trapezoidal dulu.
Di mana jika jumlah n semakin besar, maka hasil integrasi akan semakin baik. Itu prinsipnya. Oke, nah contohnya ini ya, silakan aja dicoba juga ya dengan prinsip ini, trapezoidal ini. Ya, jadi integral ini ya dengan prinsip ini, kemudian untuk 1 segmen, 2 segmen, 4 segmen, 20 segmen, dan hasilnya bandingkan. Di mana nilai integrasi analitiknya adalah I sama dengan 1,640533. Fungsinya adalah ini. Oke, ya. Nah, kemudian aturan yang kedua yaitu aturan Simpson, ya. Aturan Simpson. Di sini menggunakan pendekatan polinomial order 2 ya kuadratik jika tersedia 3 titik. Ya, jadi ini adalah ya, jadi sama ini dengan metode trapezoidal ya, cuma di sini adalah yang pertama adalah menggunakan polinomial order 2 ya, jadi kuadratik ya, pendekatan polinomial kuadratik ya, sehingga harus tersedia 3 buah titik data untuk setiap integral ya. Nah, sehingga dengan demikian maka untuk order 2 di sini ya, untuk integral I 0 sampai X2 ya, karena kan X0, X1, X2 ini ada 3 titik ya. Nah, sehingga kalau kita mengacu pada formulasi polinomial order 2 ya, maka fx sama dengan x minus xc x1 dikalikan x minus x2 dibagi x0 minus x1 kali x0 minus x2 kali fx0 ditambah ya x0 minus x minus x0 dikalikan x minus x2 dibagi dengan x1 minus x2 x0 x1 minus x2 kali fx1 dan seterusnya ya. Ini adalah formulasi yang sebelah kanan adalah formulasi untuk ini apa namanya polinomial ya, polinomial kuadratik ya, atau order 2 ya, kuadratik atau derajat 2. Ini adalah ekspresinya. Nah, sehingga nanti fx ini akan digantikan untuk apa namanya fxi fx ya, integral x0 sampai x2 fx dx ya, di mana fx-nya adalah yaitu pendekatan kuadratik. Nah, sehingga persamaan efek ini yang melalui 3 titik data tersebut ya, di atas dapat didekati dengan polinomial Lagrange order 2. Nah, sehingga dengan demikian maka integral ini dinyatakan dengan bentuk persamaan ya, jadi efeknya diganti dengan polinomial pendekatan ya. Nah, setelah kita lakukan integrasi ya di sini ya, integrasi ya dari, maka akan kita dapatkan formulasi yaitu integral ya untuk Simpson dengan 3 titik, maka sama dengan H dibagi 3 kali fx0 ditambah 4 fx1 ditambah fx2. Nah, ini yang disebut dengan formulasi Simpson rule sepertiga ya, atau 1/3 ya. Ini. Nah, dengan H sama dengan X2 minus X1 dibagi 2 ya, karena dia butuh 3 titik kan. Berarti ada 2 interval, 2 increment ya, 2 increment. Nah, yaitu X0, X1 dan X2. Ya. Nah, kenapa itu disebut dengan aturan Simpson atau sepertiga ya? Aturan sepertiga itu di situ hanya pembaginya itu 3 ya, jadi pembaginya itu adalah 3 untuk yang di luar itu ya, H/3 itu. Ini artinya bahwa untuk aturan Simpson dengan 3 buah titik pendekatan ya. Kalau ini tunggal ya, integrasi tunggal ya. Kalau integrasi 1 kali integrasi itu butuh 2 interval atau 3 titik ya, 2 interval atau 3 titik ya. Nah, sekarang kalau kita
lakukan secara ini ya. Kalau tadi untuk integral trapezoidal ya seperti single integral itu masih kasar, kemudian diperhalus dengan memperkecil h, ya maka diperoleh hasil integral yang lebih baik ya. Ini juga sama, aturan Simpson ini juga sama ya. Aturan Simpson ini adalah menggunakan paling kecil adalah dengan 2 titik ya, atau tiga titik ya, atau 2 interval ya, sehingga diperoleh I sama dengan H/3 dan seterusnya. Nah kemudian kalau aturan Simpson yang multiple ya berarti harus dibagi. Berarti kalau misalkan satu integrasi butuh 3 titik, berarti kalau 2 integrasi berarti butuh 6 titik, kalau 3 integrasi butuh 9 titik dan seterusnya. Nah sehingga dengan demikian maka untuk integrasi ini, maka kalau kita bagi dalam beberapa integral ya, maka hanya adalah xn dikurangi x0 dibagi n, di mana n-nya itu harus bilangan genap 2, 4, 6 ya, 8, 10 dan seterusnya. Ya karena apa? Karena tadi untuk setiap kali integral ya itu membutuhkan 3 titik. Ya, kemudian hasilnya akan dijumlahkan. Nah, formulasinya untuk integrasi secara komposit di sini adalah H/3 dikalikan F X0 ditambah 4 sigma ya, I 135 sampai dengan N-1 F XI ditambah 2 sigma J 246 sampai dengan N-1 ya, F XJ ditambah F XN, di mana H-nya adalah dengan pembagian N bilangan genap. Ini adalah formulasi untuk komposit ya. Simpson rule ada sepertiga. Nah, dengan cara yang sama silakan untuk dicoba untuk contoh soal ini ya sebagai latihan ya. Coba sendiri ya, saya nggak akan bahas untuk di sini ya, silakan dicoba karena mudah ya, makanya saya nggak perlu. Kalau Anda masih harus tunjukkan ini ya budget, mudah aja kan ini. Hanya teknik-teknik integrasi saja ya, metode yang sudah kita jelaskan di. Nah, yang terakhir di sini adalah integral dengan lebar segmen tidak sama. Ya, jadi pada kebanyakan situasi kasus inilah yang terjadi ya. Jadi inkremennya itu tidak sama ya. Misalkan data yang diperoleh dari eksperimen laboratorium, pengukurannya selang waktunya tidak tidak sama. Nah, maka metode komposit trapezoidal rule dapat diterapkan dengan cara ya sangat identik dengan kasus lebar yang sama ya. Jadi ekspresi integrasinya itu sama dengan ya diintegrasikan untuk masing-masing ini segmen ya sebagai komposit, di mana H1 tidak sama dengan H2, tidak sama dengan H3, tidak sama dengan HN. Ya. Ini adalah integrasi numerik. Ya memang ini nanti kalau dilihat dari ini ya mungkin ini tidak tidak efektif ya, karena hanya akan diperoleh beda-beda. Nah, contohnya di sini ya. Jadi ini sebuah reaksi homogen fase gas ya, A sampai 3 menjadi 3R ya. Suhunya adalah 15 derajat. Persamaan kinetiknya atau kecepatan reaksinya minus RA sama dengan 10 pangkat minus 2 CA pangkat tengah. Nah, campuran reaksi terdiri dari 50% reaktan dan 50% inert. Ya, ini dikomposisi. Setiap mol A menjadi 3 mol R. Nah, kemudian inert tetap aja kan, molnya tidak berubah. Ya. Nah, sehingga di sini kalau perubahan dari jumlah molnya, ya, jadi untuk 1A ya dengan 50% inert ya, maka akan menjadi 3R kan, 3R berarti setiap kali 1A berubah menjadi 4R. Ya. Nah, CA0-nya adalah 0,625, 0,025 mol per liter. Maka berapa space time yang dibutuhkan untuk konversi sebesar 80%. Ya.
Nah, persamaan karakteristik reaktor ini, reaktornya dalam aliran reaktor plug flow ya. Nah, kemudian kasus ini epsilonnya dianggap 1 ya, karena reaksinya adalah fase gas ya. Ya, epsilon sama dengan 1 ya. Nah, persamaan karakteristik reaktor ini diperoleh dari integrasi ini ya. Dari integrasi ini, kalau kita nyatakan konsentrasi itu sebagai fungsi konversi ya, nah sehingga persamaan kinetiknya bisa dituliskan dalam bentuk ini ya, CA-nya dirubah menjadi CA0 pangkat 0,5 kali 1 minus XA dibagi 1 plus epsilon XA ya. Sehingga kalau ini integrasikan CA0 karena konstan, K konstan, maka keluar integrasi dari 0 sampai 0,8 1 plus epsilon A XA dibagi 1 minus pangkat setengah D. Nah, ini kalau kita integrasikan ya secara grafis ya, itu seperti ini ya. Nah, maka ini kita integrasikan secara grafis dari bentuk integrasi ini, itu kira-kira adalah seperti ini. Jadi ini kalau kita integrasikan, maka akan diperoleh nilai integrasi antara 0 sampai 8, ini adalah 1,328. Ini eksaknya. Ya, eksaknya. Nah, kalau integrasi secara numeriknya, nah itu yang Anda harus coba ya. Jadi yang integrasi grafis ini dari gambar ya. Kemudian analitiknya ini diperoleh 1,328. Nah, sekarang integrasi secara numeriknya silakan Anda coba dengan metode tadi. Ya. Ini analitik ya, jadi ini hasil analitiknya tapi numeriknya yang belum ada kan. Nah, itu silakan dicoba. Nah, sebagai latihan ya, terakhir, jadi materi ini sudah berakhir di sini. Jadi reaksi isomerisasi searah fase cair, ya, reaksinya fase cair A menjadi B. Langsung dalam sebuah reaktor batch dan menghasilkan data seperti pada ini. CA sebagai fungsi T. Jadi T0, 5, 8, 10, ya delta T-nya tidak sama kan. Ya, 0, 5, 10, seterusnya. Nah, jika persamaan laju reaksi di sini adalah minus RA sama dengan minus DCA DT sama dengan K CA pangkat N, N-nya adalah order reaksi yang dicari. Ya, CA-nya N-nya adalah order reaksi yang dicari. Maka besarnya order reaksi N dan laju kinetik dapat ditentukan. Ya, nah kemudian di sini DCA DT-nya Anda lakukan dengan diferensiasi secara numerik. Nah, ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Saya nggak tahu kesel saya ini dengan Zoom ya. Sudah disiapkan tapi ternyata masih dipotong-potong kayak gini. Nggak tahu ini, karena memang ya kemampuan ITS untuk membeli kuota Zoom-nya itu ya untuk seluruh kegiatan di ITS ya, rapat ya, kuliah dan sebagainya itu ya memang masih terbatas ya. Kalau dulu masih 300, sekarang sudah ada kenaikan, saya nggak tahu 400 atau 600 ya, tapi masih kayak gini juga. Artinya apa, jumlah penggunaannya jauh lebih besar daripada kuota yang dimiliki ya, sehingga yang kalah ini ya, tidak masuk dalam kuota, maka kebagiannya masuk yang ketengan ini 40 menitan ini yang nggak bisa apa-apa. Oke. Ya, jadi ini materi untuk integrasi dan diferensiasi numerik itu sampai di sini ya. Itu untuk yang aturan Simpson juga ada yang 3/8 itu ya. Prinsipnya sama dengan yang sepertiga, cuman itu pengembangan saja. Nanti silakan dibaca di buku polikopi ya. Polikopi itu apa ya? Diktat. Itu di halaman 87 dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Saya izin bertanya, Pak. Kalau tidak ada, maka pertemuan ini saya akhiri sampai di sini ya.
latihan-latihan soal yang tadi ada di dalam PowerPoint ini silahkan dicoba ya. Soalnya nanti sewaktu saya akan minta saudara untuk menjelaskan ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan minggu depan kita kuis kedua, materinya sampai di sini ya, sampai diferensiasi dan integrasi secara numerik. Sehingga nanti sisanya akan kita gunakan untuk menjelaskan atau menyampaikan materi tentang persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Oke, terima kasih atas perhatian saudara semua ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka pertemuan ini akan saya akhiri sampai di sini dan materinya sudah selesai untuk diferensiasi dan integrasi secara numerik ya. Dan selebihnya silakan Anda berkaya dengan latihan-latihan soal. Demikian pertemuan ini akan saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas perhatian dan waktu saudara ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Saya izin untuk saya akhiri ya pertemuan ini ya. Terima kasih.